Om Swastiastu. Saya Nikita Putri Masana Dewi NPM 183122149. Hari ini saya akan mempresentasikan teknis analisis dan penilaian investasi dalam saham dan pasar modal efisien. Baik, yang pertama, pendekatan untuk penilaian investasi saham. Terdapat 3 pendekatan dalam penilaian saham, yaitu yang pertama pendekatan nilai intrinsik, pendekatan nilai pasar, pendekatan nilai buku. Pendekatan nilai intrinsik adalah nilai nyata atau seharusnya dari saham yang ditemukan oleh beberapa faktor fundamental perusahaan. Yang kedua, pendekatan nilai pasar mempertimbangkan suatu harga saham individual dibandingkan dengan indikator-indikator lain di pasar saham. Yang ketiga, pendekatan nilai buku. Nilai buku per lembar saham adalah nilai aktiva bersih yang dimiliki pemilik dengan memilih satu lembar saham. Untuk yang selanjutnya, bentuk efisiensi pasar. Yang pertama, pasar saham dengan tingkat efisiensi lemah. Tingkat ini menyatakan bahwa seluruh informasi yang dimuat dalam pergerakan harga saham masa lalu akan sepenuhnya tercermin dalam harga pasar ini. Yang kedua, pasar saham dengan tingkat efisiensi semi kuat. Harga pasar ini saat ini mencerminkan seluruh informasi yang tersedia untuk publik. Selanjutnya, strong efisiensi, keadaan di mana harga tidak hanya mencerminkan semua informasi yang dipublikasikan. Selanjutnya, mekanisme efisiensi pasar modal. Yang pertama, jumlah dan kualitas analisis pasar modal merupakan salah satu elemen yang membuat pasar modal menjadi efisien. Yang kedua, sehubungan dengan nomor 1 di atas, kesalahan penetapan harga saham yang mungkin sebagai akibat dari kurangnya informasi atau kesalahan teknis sederhana akan menghilangkan sejumlah kekuatan analisis pada suatu penentuan harga. Yang keempat, pentingnya efisiensi pasar. Jika pasar efisien, jika pasar efisien, para manajer perusahaan akan bekerja memperbaiki kinerja perusahaannya. Ini berarti bahwa perusahaan dengan prospek yang bagus akan mempunyai harga saham yang tinggi. Yang kedua, pasar efisien digunakan untuk memperoleh biaya modal. Ini berarti perusahaan dengan prospek yang tinggi akan memperoleh modal pasar dengan harga yang wajar. Selanjutnya, yang ketiga, jika pasar efisien, lembaga keuangan tidak akan khawatir tentang saham. Dengan kata lain, lembaga keuangan menaruh kepercayaan terhadap harga saham yang berlaku di pasar modal. Yang keempat, pada pasar efisien, biaya iklan untuk saham baru relatif kecil. Biaya iklan diperlakukan untuk melakukan penyebaran informasi mengenai saham di pasar, meskipun pada pasar efisien secara cepat informasi tersebar dan direfleksikan pada harga saham. Yang kelima, pada pasar efisien, para manajer tidak dapat memanipulasi teknik data akuntansi atau prosedur-prosedur untuk memberi gambaran perusahaan yang berbeda. Mereka dapat memanipulasi dengan mengumumkan laba per lembar yang cenderung naik. Dan yang terakhir, keenam, di pasar efisien para investor tidak memerlukan sumber informasi lain. Informasi direfleksikan pada harga saham. Para investor tidak khawatir membeli saham pada harga yang cukup optimistik. Selanjutnya, saya melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang kelima, karakteristik pasar efisien. Berikut adalah beberapa karakteristik pasar modal efisien secara umum. Yang pertama, harga saham akan merefleksikan secara tepat dan akurat terhadap semua bentuk informasi baru. Yang kedua, harga saham bersifat random. Jadi, harga tidak mengikuti beberapa kecenderungan dan informasi masa lalu dan tidak digunakan untuk menentukan kecenderungan harga. Yang ketiga, saham-saham yang menguntungkan tidak mudah untuk diprediksi. Jadi, para analisis dan investor mempunyai kesiapan informasi penting dalam menentukan harga saham. Di samping itu, mereka tidak menggunakan informasi publikasi untuk memprediksi return atau profit dari pasar modal. Yang keenam, random walk. Teori random walk atau disebut juga random walk hypothesis muncul tahun 1973. Random walk adalah teori pasar saham yang mengatakan bahwa harga saham di masa lampau serta arah harga saham atau pasar secara keseluruhan tidak bisa dipakai sebagai alat untuk meramal pergerakan harga saham di masa mendatang. Sebab harga saham bergerak secara acak dan tidak bisa diprediksi. Peluangnya untuk naik sama dengan peluangnya untuk naik turun, tapi jangka panjang harga saham akan cenderung meningkat. Yang ketujuh, review riset pasar modal. Riset pasar modal telah berkembang di Indonesia lebih dari 3 dasawarsa dan tetap bertahan sebagai salah satu topik utama literatur keuangan maupun akuntansi hari ini. Pesatnya perkembangan riset pasar modal di Indonesia sangat berkaitan dengan dinamika perekonomian dan pertumbuhan pasar modal di Indonesia sebagai emerging market atau pasar modal yang sedang berkembang. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kata yang salah. Om Santi 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 Om.